warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya, Amalia Rizky Sabila dengan NPM 3334170088 dan rekan saya Andika MC Siahaan dengan NPM 3334170028. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susatri selaku dosen pengampu mata kuliah Hidroelektrometalurgi jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil penelitian yang berjudul pengaruh voltase konsentrasi larutan garam serta waktu pencelupan pada recovery tembaga dari limbah SIM card dengan electro-generated chrome menggunakan larutan NaCl. Baiklah, ini merupakan outline yang telah kami buat dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat ada referensi. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini terbagi atas 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan variabel penelitian. Latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi recovery tembaga dari limbah SIM card? Ada 3 yang melatar belakangi. Yang pertama itu adalah penggunaan SIM card yang tinggi. Nah, menurut United Nations Environment Program atau UNEP, pada tahun 2006, dilaporkan bahwa produksi dari waste electric and electronic equipment sekitar 20-30 juta ton per tahun. Ini merupakan jumlah yang 3 kali lebih besar dibandingkan dengan limbah rumah tangga. Di Indonesia sendiri, penggunaan SIM card tergolong sangat tinggi. Untuk salah satu provider, yaitu Telkomsel, menjual 12 juta kartu SIM per bulannya, belum lagi provider yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya limbah dari SIM card setiap bulan atau setiap tahunnya. Yang kedua itu adalah SIM card memiliki kandungan unsur berharga yang tinggi. Kandungan unsur dari SIM card adalah tembaga, nikel, emas, dan timah yang memiliki kandungan yang tinggi di masing-masingnya. Namun, dari unsur yang telah saya sebutkan di atas, unsur tembaga memiliki kandungan yang paling tinggi, sehingga dapat direcovery dengan tembaga. Nah, yang ketiga, recovery tembaga dengan hidrometalurgi. Recovery SIM card merupakan permasalahan yang sangat penting. Selain mengurangi limbah SIM card yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, recovery SIM card memiliki keuntungan ekonomi yang tinggi. Dan banyak kasus juga, tembaga yang didapat dari proses recovery memiliki kemurnian yang tinggi daripada tembaga yang diambil dari bijinya langsung. Nah, recovery tembaga ini dilakukan dengan hidrometalurgi, di mana proses yang dilakukan adalah proses electrolyzing dengan leaching agentnya itu NaCl atau natrium klorida. Rumusan masalah. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum dimanfaatkannya larutan NaCl sebagai leaching agent pada proses electrolyzing, baik di hidrometalurgi lokal maupun hidrometalurgi global. Nah, adapun permasalahan yang dirumuskan antara lain yang pertama, banyaknya limbah SIM card dengan kandungan logam yang tinggi dan belum termanfaatkan. Yang kedua, reagen HCl dan H2SO4 pada leaching agent termasuk berbahaya dan perlu adanya alternatif yang lain. Yang ketiga itu tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, mendapatkan tembaga recovery dengan larutan NaCl sebagai leaching agent dalam proses electrolyzing. Yang kedua, mengetahui pengaruh tegangan, kuat arus, dan waktu untuk hasil yang maksimal. Kita masuk ke variabel penelitian. Dalam penelitian kali ini,
terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tetap. Variabel bebas sendiri terdiri dari tegangan dalam satuan volt, yaitu ada 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15 volt. Dan yang kedua, konsentrasi larutan dalam satuan persen ada 5, 10, 15, 20, dan 25%. Yang ketiga itu adalah waktu dalam satuan menit, ada 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan 150 menit. Sementara variabel tetapnya ada 4. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua temperatur, yang ketiga kecepatan pengadukan, dan yang keempat jumlah sampel. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka yang pertama. Yang dibahas adalah limbah elektronik atau e-waste. Secara umum, limbah elektronik mengandung tembaga, besi, timah, timbal, seng, emas, dan palladium. Nah, selain itu, limbah elektronik juga mengandung polipropilen, polietilen, polietil, dan polikarbonat yang itu merupakan berasal dari plastik. Nah, limbah elektronik sendiri dapat didaur ulang dengan mengambil beberapa unsur logam yang dapat digunakan kembali. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada Cu, Fe, Ni, Sn, Pb, Zn, Ag, Au, dan Pa atau palladium. Nah, menurut Vikeriopa dan kawan-kawan pada tahun 2008, kandungan emas yang paling tinggi itu terdapat pada handphone dan juga pada SIM card, yaitu terdapat lebih dari 400 ppm. Nah, menurut Andrejkovic pada tahun 2006, daur ulang limbah elektronik dapat dilakukan secara pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amalia. Pada penelitian, proses daur ulang SIM card dilakukan dengan cara hidrometalurgi menggunakan metode electrolyching. Metode electrolyching merupakan kombinasi dari proses elektrolisis dan leaching. Elektrolisis sendiri merupakan proses penguraian suatu larutan elektrolit dengan bantuan arus listrik searah. Sedangkan leaching merupakan proses pemisahan campuran padatan dengan pelarut cair. Menurut Chiranjeev pada tahun 2003, electrolyching merupakan metode untuk menghasilkan gas klorin yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai leaching agent dengan bantuan listrik. Perbedaan antara elektrolisis dengan electrolyching terdapat pada reaksi yang terjadi. Pada elektrolisis hanya terjadi reaksi penguraian senyawa, sedangkan pada electrolyching terdapat reaksi lanjutan, yaitu proses pelarutan padatan dari padatan yang lebih inert. Pada proses electrolyching terdapat dua reaksi utama, yakni reaksi redox yang terjadi pada sel elektrolitik dan reaksi leaching. Kelebihan dan kekurangan electrolyching sebagaimana tertera pada layar. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, diperlukan kombinasi proses daur ulang dan recovery dengan meninjau komponen yang akan diambil. Proses yang dilakukan juga perlu memperhatikan aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk itu, pada penelitian ini, proses electrolyching dikombinasikan dengan proses electrogenerated chlorine dengan menggunakan pelarut berupa larutan NaCl. Electrogenerated chlorine digunakan pada reaksi kedua, yakni leaching. Reaksi yang terjadi sesuai dengan yang tertera pada layar, di mana tembaga nantinya akan larut menjadi tembaga klorida kompleks. Dikutip dari salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Kim Eun-yong dan kawan-kawan, reaksi tersebut bergantung pada besarnya potensial dan konsentrasi ion klorida. Adapun penelitian yang terkait dengan electrogenerated chlorine pernah dilakukan salah satunya oleh Kim Eun-yong dan kawan-kawan pada tahun 2011. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa pelarutan Cu dalam 2 mol per liter HCl dengan temperatur 25 derajat Celcius dan dapat arus sebesar 714 ampere per meter persegi selama 165 menit dengan electrogenerated chlorine mencapai 97%. Selanjutnya, kita masuk ke diagram alir penelitian. Limbah SIM card yang diperoleh dipisahkan terlebih dulu dari kardus atau packagingnya. Sebanyak 10 buah SIM card yang telah dipisahkan kemudian ditimbang dan dilakukan proses analisa dengan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry untuk mengetahui jumlah kandungan Cu di dalamnya. Sebelum dilakukan proses electrolyching, larutan elektrolit perlu dibuat terlebih dahulu dengan mencampurkan garam ke dalam aqueous dengan konsentrasi garam yang divariasikan, yakni sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Proses electrolyching atau proses electrogenerated chlorine dilakukan dalam reaktor akrilik berpengaduk dengan kecepatan pengadukan 600 radian per menit.
dengan temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nantinya, di dalam reaktor terjadi dua proses sekaligus, yakni proses elektrolisis yang ditandai dengan pembentukan gas klorin dan proses leaching, di mana gas klorin akan melarutkan tembaga pada SIM card. Larutan NaCl dengan konsentrasi tertentu dimasukkan ke dalam sel elektrolitik. Kemudian sumber listrik dinyalakan dan voltasenya diatur sesuai dengan variabel yang diinginkan. Sampel berupa SIM card sebanyak 10 buah dimasukkan ke dalam sel elektrolitik. Gas klorin yang terbentuk akan bereaksi dengan logam tembaga menjadi larutan CuCl2. Setelah elektrolyching selesai dengan waktu tertentu, dilakukan pemisahan filtrat dan SIM card. Filtrat kemudian dianalisa dengan 3 metode, yakni AAS, salinitas, dan iodometri. SIM card yang telah terleaching juga ditimbang beratnya. Tujuan analisa pada filtrat adalah sebagai berikut. Analisa AAS dilakukan menurut standar SNI 06-6989-6-2004. Analisa iodometri dilakukan pada gas klorin yang berada dalam sel elektrolitik. Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian adalah limbah SIM card, garam, aquades, plat grafit sebagai elektroda, power supply, magnetic stirrer, reaktor akrilik, membran PVA atau polyvinyl asetal komersial dan dikenal sebagai kanebo, serta glass beaker. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.